Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat GKMI Kudus yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau mengawali hari ini dengan kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat waktu pada pagi hari ini kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengar isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami sehingga firman-Mu boleh menjadi bekal kami menjalani hari ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan Roh Kudus untuk mengerti kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Bapak Ibu, tema khotbah pada pagi ini adalah pandang ke depan. Ya, kita mau belajar, kita nggak mengingat hal-hal jelek yang kita alami di belakang. Ya, kegagalan-kegagalan kita. Kita nggak mau bernostalgia dengan hal-hal yang buruk, tapi kita mau pandang ke depan. Ya, pandang orientasi kita ke depan. Pandang ke depan, pandang kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Nah, Bapak Ibu, seekor rusa, ya, ini binatang rusa. Seekor rusa itu punya kecepatan lari yang luar biasa. Rusa bisa lari dengan kecepatan 90 km per jam. Ya. Tapi kenapa rusa itu begitu mudah untuk dimangsa oleh seekor singa? Nah, Bapak Ibu, seekor rusa ketika dia tahu bahwa ada seekor singa yang mengintai dia akan lari secepat angin. Tetapi bersamaan dengan itu, rusa ini sangat yakin bahwa singa itu bisa memangsa dia. Dia merasa dia adalah seekor binatang yang lemah. Sehingga ketakutan yang dialami rusa ini membuat ketika dia lari, dia selalu menengok ke belakang. Dia menengok ke belakang untuk mengukur seberapa jauh jarak singa dengan dirinya. Tetapi fatalnya, ketika dia tengok ke belakang, itu membuat kecepatan larinya semakin lambat, sehingga akhirnya singa bisa memangsa rusa tersebut. Andai rusa itu tahu bahwa kecepatan larinya bisa membuat dia selamat dari terkaman singa, dia akan lari dan tidak tengok ke belakang. Bapak Ibu, ini berbicara buat setiap kita. Seringkali kita banyak membuang waktu. Untuk apa? Untuk tengok-tengok ke belakang. Untuk ingat-ingat kegagalan-kegagalan kita di masa yang lalu. Sehingga membuat kita nggak pede, nggak percaya diri bahwa kita akan berhasil di masa yang akan datang. Kita lupa bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada kita untuk menggapai kesuksesan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mau lupakan apa yang di belakang kita mau menatap ke depan,
pandang ke depan, pandang pada hal-hal yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Amin. Nah, kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini, Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu, dikatakan satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi tetapi langit juga. Bapak Ibu, bumi goncang aja, wah, banyak orang akan panik, ya. Apalagi ini langit. Kalau langit digoncang, wah, benda-benda langit berhamburan turun ke bumi. Apa jadinya? Keadaan yang sangat mengerikan. Bapak Ibu yang terkasih, ke depan memang keadaan gak semakin baik. Kalau kita melihat gempa di Turki, ya, begitu hancur-hancuran. Kita melihat di daerah-daerah lain. Kalau kita bayangkan Tuhan berkata satu kali nanti Dia akan menggoncangkan langit. Kita mungkin gak bisa lolos dari hal itu. Tapi ayat ini juga mengingatkan untuk anak-anak Tuhan, kita yang sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, kita akan tetap bisa berdiri tegak sekalipun goncangan terjadi. Amin. Nah, Bapak Ibu, dikatakan di ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Bapak Ibu, kita mengenal Tuhan. Kita punya kerajaan yang tak tergoncangkan. Sekalipun nanti Tuhan akan menggoncangkan bumi dan langit. Tapi kita yang berpegang pada kerajaan yang tak tergoncangkan, kita akan dibedakan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Keadaan hari-hari ini, goncangan terjadi di mana-mana. Akibat COVID, goncangan ekonomi dan sebagainya terjadi. Tapi percayalah, anak-anak Tuhan akan tetap bisa berdiri tegak. Karena ada pegangan kerajaan yang tak tergoncangkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dikatakan, karena kita sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita mesti tetap mengucap syukur. Apapun yang terjadi, apakah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, mari kita mau belajar mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, mari kita mau belajar mengucap syukur. Percaya bahwa segala sesuatu kalau diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti punya rencana yang baik. Pasti ada pembelaan Tuhan, pasti ada penyertaan Tuhan, dan Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mau set pikiran kita bahwa apapun yang kita alami adalah baik. Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang oma ya yang sudah tua, tapi dia selalu optimis hidupnya. Ketika suaminya meninggal di usia 70 tahun, oma ini, Oma Jones namanya, dia memutuskan untuk masuk ke panti Hureda, ya. Singkat cerita, seorang dari tetangganya mengantarkan dia masuk di panti Hureda. Cukup lama dia harus menunggu kamar dipersiapkan untuk dia. Berjam-jam mereka menunggu di ruang tamu.
Akhirnya seorang perawat mendatangi dia dan berkata, Oma Jones, kamar Anda sudah siap. Mari kita ke sana. Lalu dengan sukacita Oma ini berjalan bersama dengan perawat itu menuju ke kamar yang disediakan untuk dia. Perawat ini menggambarkan keadaan kamarnya, bahwa ada satu jendela, bahwa dia barusan pasang gorden yang baru. Belum selesai, perawat ini berkata-kata, Oma John sudah berkata, aku menyukai kamarku. Lalu perawat ini bertanya, Oma belum melihat kamarnya, bagaimana Oma bisa berkata menyukainya? Lalu Oma John berkata, itu gak ada pengaruhnya buat aku. Selama hidup saya belajar bahwa saya tidak selalu mendapatkan apa yang saya sukai. Oleh karena itu, saya belajar selalu menyukai apa yang saya dapatkan. Bapak Ibu, ini satu pedoman hidup yang luar biasa. Oma John berkata apa? Bahwa dia nggak selalu bisa mendapatkan apa yang dia sukai. Tapi dia memutuskan untuk menyukai, selalu menyukai apapun yang dia dapatkan. Inilah yang membuat dia panjang umur. Inilah yang membuat dia selalu optimis menghadapi hari-harinya. Dia selalu berdandan rapi, cantik, setiap pagi menyambut hari-hari hidupnya. Hatinya bahagia dan sehat. Bapak Ibu, kalau kita bisa selalu bersyukur, hati kita penuh dengan sukacita, ini membuat tubuh kita sehat. Amin. Dan membuat kita cakap dalam menghadapi segala perkara apa yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita mudah untuk bersyukur. Amin. Oleh karena itu, pertama kita mau pandang ke depan bahwa Tuhan sudah sediakan kerajaan yang tak tergoncangkan. Oleh karena itu kita mau tetap bersyukur. Yang kedua, masih di ayat 28 di Ibrani 12 dikatakan, karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, apa yang kita harus lakukan adalah tetaplah beribadah. Hari-hari ini setelah COVID, orang banyak beribadah online. Ketika ibadah onsite sudah diadakan, mereka tetap memilih online. Bapak Ibu nggak apa-apa online. Kalau memang kita sudah nggak mampu ke gereja, kalau kita sedang sakit mungkin, atau kita berhalangan ke gereja nggak apa-apa. Tetapi selama kita masih kuat, masih sehat, mari kita mau datang beribadah. Firman Tuhan mengingatkan tetaplah beribadah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, kita harus semakin giat untuk beribadah. Tapi ibadah kita dikatakan kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi ibadah kita bukan hanya rutinitas, tapi mari kita mau melakukan ibadah kita dengan cara yang berkenan. Gimana caranya? Harus dimulai dengan sikap hati yang hormat dan takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kalau kita mau merasakan kuasa hadirat Tuhan yang semakin berbobot, kita dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, perlu memperbaiki sikap hati kita. Sudahkah kita punya sikap hati yang takut akan Tuhan? Sudahkah kita sadari bahwa di hari-hari kita
apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, sudahkah kita sadari bahwa Tuhan itu ada dan melihat? Dia enggak hanya melihat apa yang kita lakukan, tapi dia melihat jauh di dalam hati kita. Adakah takut akan dia? Kalau kita bisa takut akan dia, kita akan mengalami kekuatan di dalam beribadah. 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu, mari kita beribadah dengan sikap hati yang benar, sehingga kita mengalami kekuatan ibadah yang bisa mengubahkan hidup kita semakin indah di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ayat terakhir 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Dikatakan apa? Latihan badani terbatas gunanya. Kita memang perlu untuk latihan badani, ya, olahraga dan sebagainya, menjaga kesehatan. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Oleh karena itu mari latihlah diri kita untuk tetap beribadah, bahkan makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika kita lakukan itu, tetap bersyukur, tetap beribadah, tetap pandang ke depan pada yang tak tergoncangkan, maka kita akan cakap menghadapi keadaan apapun. Bumi boleh bergoncang, langit boleh bergoncang, ekonomi boleh bergoncang, tapi kita akan tetap bisa berdiri tegak karena kita mengandalkan Tuhan, karena kita memandang kepada the unshakable. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat setiap kebenaran firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, hari-hari ke depan gak mudah, mungkin akan banyak goncangan demi goncangan, tapi kami mau tetap memandang ke depan, karena kami telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Maka kami mau belajar tetap bersyukur dalam segala keadaan, dan akan tetap melatih diri kami beribadah dengan cara yang berkenan, dengan sikap hormat dan takut akan Engkau. Mampukan kami Tuhan, juga kami menjalani hari ini dengan takut akan Engkau, dengan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin.